Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza Elam dari kelompok 8 Statistik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang desil. Yang pertama, pengertian desil. Desil merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Artinya, secara matematis, desil biasa dilambangkan sebagai huruf D. Desil juga terbagi menjadi 9 macam, yaitu D1 sampai dengan D9. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian, maka biasanya dasar perhitungan desil memakai angka persepuluhan. Nah, di sini ada D1 sama dengan 1/10n, D2 2/10n, D3 3/10n, dan seterusnya. Jadi untuk mendapatkan nilai desil itu sendiri, kita dapat memakai rumus seperti berikut. Di sini dapat kita tentukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, susunan data menurut suatu nilainya. Yang kedua, tentukan suatu letak pada desil. Yang ketiga, tentukan suatu nilai pada desil. Nah, selanjutnya di sini ada rumus desil data tunggal. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu DI sama dengan I kali N tambah 1/10. D merupakan desil sendiri, I merupakan bilangan bulat kurang dari 10, dan N merupakan banyaknya data. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh soal. Jadi, nilai pada pelajaran statistik I terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, dan seterusnya. Maka tentukanlah nilai desil D6. Jadi penyelesaiannya adalah yang pertama, kita mengurutkan datanya dulu. Yang kedua adalah memasukkan rumus utama. Jadi rumus utamanya merupakan DI sama dengan I kali N tambah 1/10. Lalu selanjutnya kita masukkan data yang akan kita cari. Sampai di sini kita mendapatkan posisi D3 menunjuk ke angka nilai 78. Oke, kita lanjut. Di sini ada rumus desil data kelompok. Nah, untuk rumusnya sendiri ada D1 tambah TB tambah P. D1 sama dengan TB tambah P kali I kali N per 10 kurang F per F. Nah, keterangannya, I merupakan bilangan bulat kurang dari 10, TB merupakan tepi bawah kelas desil, N merupakan jumlah seluruhnya banyak data. Bisa juga menjadi jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, frekuensi kelas kuartil, dan P merupakan panjang kelas interval. Kita lanjut ke contoh soal lagi. Di sini ada contoh soal dari menentukan nilai desil data kelompok. Di sini ada tabel yang berisikan data tunggal. Maka tentukanlah hasil dari nilai desil D8. Jadi penyelesaiannya, yang pertama kita mencari sebuah interval kelasnya dulu. Di sini ada I per 10 kali F, menjadi 8/10 kali 40 sama dengan 32. Lalu yang kedua, kita masukkan rumus utamanya, yaitu DSI sama dengan B tambah P kali I per 10 kali N. DSI sama dengan B tambah P kali I per 10N kurang FK per F. Maka akan kita dapatkan hasil 40,5 tambah 5 kali 32 kurang 27 per 10. Maka di sini 40,5 tambah 2,5, maka kita akan mendapatkan hasil 43. Oke, jadi sekian presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Difka Auliaal, stambuk A401-18447. Baiklah, saya akan membawakan materi tentang kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang terurut menjadi 4 bagian yang sama. Misalkan di sini ada suatu data yang dimana di ujung kirinya ada nilai terkecil atau X minimum. Kemudian ada nilai terbesar atau X maksimum. Kemudian data ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Di sini seperempat bagian,
seperempat bagian, seperempat bagian dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian untuk di bagian pertama di sini ada Q1. Q1 ini kuartil bawah. Kemudian di sini ada Q2. Q2 itu kuartil kedua atau biasa disebut nilai tengah, atau nilai tengah itu sama dengan median. Kemudian di sini ada Q3, kuartil atas. Di sini kita akan mencari kuartil data tunggal. Rumusnya kuartil bawah Q1 sama dengan 1/4 N tambah 1. Kuartil tengah Q2 1/2 N tambah 1. Kuartil atas Q3 sama dengan 3/4 N tambah 1. Baiklah, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai kuartil data berikut. Langsung saja kita jawab. Untuk mencari kuartil data ini harus diurutkan terlebih dahulu. Langkah pertama, kita hitung dulu banyaknya data ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyaknya data ada 7, berarti N sama dengan 7. Kemudian datanya kita urutkan dari yang terkecil. 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita mencari kuartilnya. Dari yang pertama kita cari kuartil bawahnya atau Q1. Rumus mencari kuartil bawahnya itu seperti ini. Q1 sama dengan 1/4 kali N tambah 1. Q1 sama dengan 1/4 kali 7 tambah 1. 7 ini banyaknya data. Q1 sama dengan 1/4 kali 8. Q1 sama dengan 2. 2 ini kita peroleh dari sini. 1 kali 8 dibagi 4. Berarti Q1 atau kuartil bawahnya ini berada di posisi 2, yaitu angka 4 di sini. Kemudian kita mencari kuartil tengah atau Q2. Rumusnya itu seperti ini. Q2 sama dengan 1/2 kali N tambah 1. Q2 sama dengan 1/2 kali 7 tambah 1. Q2 sama dengan 1/2 kali 8. Q2 sama dengan 4. 4 ini kita peroleh dari sini. 1 kali 8, 8 bagi 2. Berarti Q2 ini atau kuartil tengah berada di posisi 4. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini di angka 5. Kemudian kita mencari kuartil atasnya atau Q3. Rumusnya itu seperti ini. Q3 sama dengan 3/4 kali N tambah 1. Q3 sama dengan 3/4 kali banyaknya data ada 7. Baiklah, kita masuk ke kuartil data kelompok. Rumusnya itu seperti ini. QI sama dengan LI atau tepi bawah kelas kuartil tambah dikali I/4 N kurang FKS atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil per FKI atau frekuensi kelas kuartil dikali C atau panjang kelas. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai kuartil atas dari data usia orang tua siswa di SDA berikut. Nah, ada data seperti ini. Yang dicari adalah kuartil atas atau Q3. Q3-nya itu ada berapa dari data yang diketahui ini.
Nah, untuk mencari kuartil yang kita butuhkan ada kolom frekuensi kumulatif. Untuk mencari frekuensi kumulatif yaitu yang pertama 6 diperoleh dari sini ditambah 10 sama dengan 16, 16 ditambah 18 sama dengan 34, 34 ditambah 40 sama dengan 74, 74 ditambah 16 sama dengan 90, 90 ditambah 10 sama dengan 100. 100 ini dia merupakan sama dengan jumlahnya frekuensi yang ada di sini. Maka kita tulis N banyaknya data sama dengan 100. Kemudian untuk mencari kuartil, rumusnya kan seperti ini. Kemudian kita mencari I per 4N. Nah, ini digunakan untuk menentukan kelas kuartilnya. I-nya itu berapa? I-nya itu ada di kuartil atas atau Q3. Berarti I-nya 3. Kita tulis seperti ini. 3 per 4N banyaknya data sama dengan 3 per 4 kali 100. Langsung saja kita coret begini. 100 bagi 4 itu 25. 3 kali 25 sama dengan 75. Nilai 75 ini kita gunakan untuk menentukan kelas kuartilnya. Maksudnya data 75 ini dia ada di kelas yang keberapa. Untuk kelas pertama dia kan hanya data ke 1, data kedua sampai data ke 6. Kelas kedua itu data ke 7 sampai 16. Nah, sekarang data ke 100 dia ada di kelas keberapa? Nah, berarti dia berada di kelas ini. Ini kan berada di kelas 5. Nah, inilah yang dinamakan kelas Q3 atau kuartil atas. Kemudian kita mencari C, panjang kelas. Bagaimana mencari panjang kelas? Yaitu batas atas 23 dikurangi batas bawah 20 ditambah 1 hasilnya 4. Kita masuk ke rumus mencari Q3. Q3 sama dengan tepi bawah kelas kuartil. Nah, tepi bawahnya berapa? Yaitu 35,5 tambah I per 4N. Kita sudah mencari nilainya yaitu 100 dikurangi frekuensi kumulatif kelas sebelum kelas kuartil, berarti yang kita gunakan yang ini yaitu 74 dibagi dengan frekuensi kelas kuartilnya. Nah, di sini 16. 75 kurang 74 hasilnya 1. Ini langsung saja kita coret. 16 bagi 4 hasilnya 4. Jadi sama dengan 35,5 tambah 1 per 4 sama dengan 3,5 ditambah 0,25 hasilnya 35,75. Nah, inilah hasil dari kuartil ketiga atau kuartil atasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahara Latif dari kelas D SAMUK 401-18-443 akan menjelaskan tentang persentil. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu persentil. Persentil ialah pembagian data terurut
menjadi 100 buah bagian yang sama banyak dari 100 buah bagian yang dibagi sama banyak tersebut. Dibatasi oleh 99 buah nilai persentil. Untuk rumus persentil, ada rumus persentil data tunggal, ada juga persentil data kelompok. Untuk rumus persentil data tunggal sendiri, rumusnya yaitu P1 sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. I itu yaitu nilai bilangan bulat yang kurang dari 100, yaitu 1, 2, 3, 4, dan sampai seterusnya. N yaitu nilai banyaknya data, artinya frekuensi keseluruhan data. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Di sini sudah ada data, namun data yang di sini belum terurut. Terlebih dahulu kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Itu kita urut menjadi 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, untuk menentukan N di sini ada banyak datanya yaitu 10 karena dari keseluruhan data ini banyak datanya yaitu 10. Maka soalnya tentukan persentil ke-30. Untuk rumus data tunggal P1 sama dengan data ke I dalam kurung N tambah 1 dibagi dengan 100. P di sini kenapa ditulis P30 karena yang akan kita cari persentil ke-30. Jadi persentil 30 atau P30 sama dengan data ke I-nya 30 dalam kurung 10 tambah 1. N-nya itu 10 dan ditambahkan 1 per 100. Tulis kembali 30 dikali 11 per 100, kita coret nolnya, jadi 3 dikali 11 dibagi 100, dibagi 10, minta maaf, hasilnya 3,3. Nah, untuk data yang ketiga, kita lihat di sini data yang ketiga yaitu data yang 4 ini. Maka yang ditulis P30 sama dengan 4. Karena kelebihan 0,3 yang ini, jadi 4 ditambah 0,3 dikali 1, hasilnya 4,3. Maka untuk persentil ke-30 yang didapatkan adalah 4,3. Selanjutnya untuk rumus persentil data kelompok. Ini rumus dari data kelompok. I-nya itu bilangan bulat. I itu bilangan bulat yang kurang dari 1, 1, 2, sampai seterusnya. TB itu tepi bawah. Ini tepi bawah. N jumlah keseluruhan frekuensinya. SK itu frekuensi kumulatif kelas persentil. FI frekuensi kelas persentil. Dan untuk P-nya itu panjang kelas interval. Nah, untuk lebih jelasnya di sini sudah ada data, tabel data. Perhatikan data berikut. Tentukan persentil ke-10. Karena yang ditanyakan persentil 10, jadi persentil 10 yaitu 10 dibagi 100. 10 dibagi 100 dikali 200. 200 ini dari mana? 200 itu adalah jumlah keseluruhan frekuensi ini. Kalau kita jumlahkan mendapatkan 200, maka coret nolnya 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, untuk rumusnya sendiri P1 sama dengan PB ditambah I per 100 dikali N kurang frekuensi kumulatif per FI dikali panjang interval atau Q. P1 kena di sini tulis P10 karena yang kita cari itu P10, persentil ke-10 sama dengan PB. PB itu karena yang kita dapatkan ini 20, untuk mendapatkan frekuensi kumulatifnya 10 ditulis kembali 10 ditambah 20 30, 10 tambah 20 tambah 50 sama dengan 80, dan begitu seterusnya sampai mendapatkan 200 sama dengan hasil keseluruhan dari frekuensi. Jadi
Karena di sini didapatkan 20, maka jatuh di kelas di posisi persentil ke-10, yaitu antara nilai dari 45 sampai ke 54, karena 20 mendekati dengan 30. Jadi yang ini, yang 45 sampai dengan, 45 sampai dengan 54. Nah, jadi kita tulis di sini, I-nya ini 10 dibahagi 100, N-nya itu nilai keseluruhan data dan dikurang dari frekuensi kumulatif per persentil ke-10 dikali dengan T. Untuk mencari TB-nya ini, TB ini kelas tepi bawahnya itu yang ini 45, maka 45 dikurang 0,5 hasilnya mendapatkan 44,5. Nah, karena 10/100 dikali N sudah kita cari, yang didapatkan 20, kita langsung tulis 20 kurang 10. Mengapa 10? Karena sebelum kelasnya, sebelum posisi dari posisi persentil ke-10, maka di atasnya 30. Jadi 10 dikurang 20 dikurang dengan 10 yang di atas 30 ini. Jadi 10 kurang 20 kurang 10 dibahagi 20. 20-nya itu, 20 ini kita dapatkan dari kelas persentilnya, posisi persentil ke-10 yang ini. Jadi kita tuliskan 20 di sini dikali dengan panjang kelas. Panjang kelasnya yaitu 45 dikurang dengan 35, maka mendapatkan hasil dari 10. Jadi kita tulis kembali 44,5 ditambah 20 kurang 10 mendapatkan 10, ditulis kembali 20 dikali 10. 10 dikali 10 ini hasilnya 100 dibahagi 20 mendapatkan 5. Jadi 44,5 ditambah 5 didapatkan 49,5. Maka persentil ke-10 dari data kelompok ini yaitu mendapatkan 49,5. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.